If the moon really is. Hey, selamat datang di Jam Film. Bagaimana kabarnya sob? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya yang akan mengulas sebuah film yang dimana film ini akan menceritakan tentang sebuah bencana alam yang dialami oleh umat manusia. Bagaimana jadinya jika bulan jatuh ke bumi? Penasaran? Tak perlu lama-lama lagi, mari saya putarkan intronya. Film ini dimulai pada tahun 2011 di bulan Januari dalam sebuah misi perbaikan satelit. Kita diperkenalkan dengan 3 astronot yang bernama Brian, Marcus, dan juga satu wanita yang bernama Fowler. Dikala itu semuanya berjalan normal dan mereka juga sempat bercandaria. Namun tiba-tiba datanglah sebuah gerombolan semacam anomali misterius yang bersatu padu menerjang mereka sehingga mengubah keadaan menjadi sangat mencekam. Marcus hilang entah kemana, semacam ditelan alam semesta. Namun satu hal yang pasti, di sana Brian melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa bulan sedang tidak baik-baik saja. I'm gonna get you home. Tepat 1,5 tahun pasca kejadian ganjil dan mencekam tersebut, kita dibawa ke kediaman Brian yang ternyata telah terjual di hari itu. Dan di sana kita diperkenalkan dengan mantan istrinya yang bernama Brenda, yang kembali lagi tengah memergoki anaknya yaitu Sunny, yang selalu melihat kembali tayangan persidangan ayahnya atas tuntutan pemecatan sepihak yang dilakukan oleh NASA, yang mengklaim bahwa insiden yang terjadi kepada Brian yang mengakibatkan Marcus hilang jelas akibat kelalaiannya, bukan karena anomali apapun. Dan yang membuat Brian lebih kecewa lagi adalah sahabat serta rekan kerjanya yaitu Fowler itu sendiri yang juga di sana ternyata juga ragu untuk percaya dengan Brian, dikarenakan ia pingsan di dalam pesawat dan tidak melihat kejadian waktu itu secara detail. 10 tahun telah berlalu, kini kita dibawa ke Universitas California Irene dan kita diperkenalkan dengan mas-mas gendut bernama Casey, yang dimana di hari itu ia tengah menyamar menjadi OB dan menyabotase salah satu komputer di ruangan sana hanya untuk menggunakan server kampus agar ia bisa memiliki akses untuk menghubungi lembaga observasi nasional dan masuk ke server teleskop operasi kendali jarak jauh untuk melacak orbit bulan dan meminta lembaga tersebut untuk mengirimkan data perhitungan yang terbaru. Casey memang bukanlah siapa-siapa, namun sesungguhnya Casey ini adalah seseorang yang sangat menggilai dunia astronomi dan selalu melakukan riset-riset mandiri di dalam kamarnya. Namun hanya dikarenakan ia berasal dari keluarga miskin, sehingga jangankan untuk menjadi seorang astronot, bisa sekolah dan masuk ke jalur NASA pun hanyalah mimpi belaka baginya. Tapi satu hal yang pasti, meskipun demikian, kemampuan Casey ini bisa dibilang lebih dari para pegawai NASA itu sendiri. Singkat cerita, di malam itulah ia mendapatkan kiriman data terbaru mengenai orbit bulan dari lembaga yang ia hubungi tadi. Dan dari data tersebut, ia telah melihat ada sebuah penemuan dan potensi bumi akan menghadapi sebuah malapetaka. Lanjut, kita diperlihatkan kembali kepada wanita itu, yaitu Fowler, yang dimana sekarang ia sudah menjadi petinggi di NASA. Dan di pagi buta tersebut, ia mendapatkan telepon penting dari kantor. Langsung saja, tanpa cuci muka, ia akan berangkat dan menitipkan putra kecilnya kepada keponakannya yaitu Michelle. Dan langsung tancap gas.
Sesampainya di kantor pusat luar angkasa, ia mendapat laporan bahwa bulan yang sudah mengelilingi bumi sesuai orbitnya selama miliaran tahun lamanya itu, kini orbit bulan telah bergeser dan menurun. Sebuah fenomena yang sangat tidak masuk akal. Namun semua itu memang nyata adanya. Mereka menemukan dalam fotometri yang mereka punyai, melihat sebuah fenomena semacam spektrum gas yang menyembur dari dalam bulan. Dan titik lubang gas tersebut berada di Mare Crisium. Di rumah, Casey tidak tahu harus menghubungi siapa sebelum ia melihat koran tentang hari astronot di hari itu, sehingga ia tahu harus pergi kemana. Extra back scratches later. Lanjut, di sini barulah kita diperlihatkan Brian kembali. Sekarang ia hanyalah bapak-bapak duda biasa yang tinggal di kontrakan biasa yang sudah nunggak berbulan-bulan belum ia bayar. Di hari itu, seperti biasa, di hari astronot, ia akan mendapatkan panggilan job untuk membimbing anak-anak SD yang lagi berkunjung ke museum kecil tentang luar angkasa. Hingga sesampainya di sana, akhirnya bertemulah Brian dengan Casey. Namun seperti pada umumnya, Casey bukanlah siapa-siapa dan tidak akan pernah dianggap, sehingga penemuannya hanya dinilai kegilaan semata bagi Brian. Ditambah lagi, Brian dan juga NASA ini sudah 10 tahun lamanya saling membenci satu sama lain. Tidak mungkin dia peduli, dan Casey pun diusir penjaga karena sempat menyamar jadi Brian tadi sebelum Brian datang. Lanjut, di malam harinya Brian mendapatkan kabar dari sang mantan istri, yaitu Brenda, yang mengatakan bahwa putra mereka berdua yaitu Sunny telah tumbuh menjadi anak yang liar, kebut-kebutan di jalan dan membawa sebuah narkoba, sehingga Sunny ditahan oleh kepolisian. Sehingga besoknya di persidangan pun Brian tidak bisa apa-apa. Sehingga ia menelpon Tom, yaitu suami baru dari mantan istrinya. Dan terjadi perdebatan di sana tentang pengacara yang disewa Tom itu kurang mumpuni dan tidak bisa menjamin kebebasan dari Sunny itu sendiri. Yeah, you know what? And you go to outer space, far away from. Honestly, what do you see in this schmuck? Oh, you're a big man, aren't you? Singkat cerita, kita kembali dibawa ke dalam kantor NASA dan secara bersama mereka melihat keadaan semakin parah. Bulan sudah memasuki orbit elipsnya dan akan sedikit lagi mencapai batas Rocky, yang artinya bulan akan bisa jatuh ke bumi kapan saja. Di sana Fowler dan juga direktur utamanya yaitu Albert melihat lagi lubang misterius yang ada di lantai kawah. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka harus mengirim para astronotnya untuk ke bulan. Dan langsung saja, Fowler ternyata sudah mendapatkan regu STC-62, sebuah kelompok astronot yang berpotensi melakukan perjalanan ke bulan besok. Dengan begitu, Albert meminta izin presiden dan memerintah seluruh stafnya untuk merahasiakan hal ini kepada publik. Namun sayangnya telat, karena di sana para staf mendapatkan notifikasi dari media sosial yang sedang trending. Ada netizen yang identitasnya disembunyikan, membuat sebuah tweet tentang bulan yang sudah keluar dari orbitnya dan akan menyebabkan perubahan gravitasi dramatis di bumi. Kita bisa tebak bersama itu adalah ulah Casey karena sudah lelah tidak didengar. Besoknya langsung saja NASA membuat konferensi dan mengatakan bahwa isu itu hanya hoax di depan media. Di sana Fowler marah dan tidak setuju dengan tindakan atasannya yang telah membohongi semua negara tentang malapetaka besar yang akan menimpa bumi. Namun Fowler tetap saja tidak bisa apa-apa. Stockpile supplies as mounting moon terror fuels the Furious nosedive. Looting has become a favorite. Guard struggles to restore some kind of order. Seluruh televisi dan media tengah gempar memberitakan jatuhnya bulan. Semuanya ricuh dan bersamaan dengan itu juga NASA resmi meluncurkan beberapa astronot untuk menuju ke bulan. agencies take to the skies today. Berita terus saja menggambarkan tentang kericuhan yang sudah pecah di mana-mana. Migrasi massal untuk mencari tempat berlindung, kerusuhan, dan juga penjarahan yang sudah terjadi secara bersamaan di berbagai titik secara merata. Kita dibawa ke tempat Brian berada. Di sana nampak ia masih santai dan tidak peduli sebelum ia mendengar sebuah teori yang diucap Casey kemarin ternyata telah dimuat oleh tayangan berita tentang para ilmuwan yang kini sudah putus asa mencari jawaban dari fenomena ini dan mulai percaya dengan penemuan dari para astronom pinggiran yang memiliki teori yaitu megastruktur, yaitu sebuah objek yang dibuat seukuran planet yang kabarnya planet tersebut bertenaga dari bintang-bintang yang ditangkap oleh alien.
Karena rasa penasaran, Brian pun kembali ke museum dan mencari dokumen-dokumen dari Casey yang dibuangnya kemarin. Sanitation as a orbital distance. I can solve it. An emergency meeting is being called at our usual place immediately. Kembali ke ruangan NASA, langsung saja kita diperlihatkan para astronot itu telah sampai di bulan, mencari titik lubang misterius yang ada di lembah Mare Crisium, dan langsung saja menurunkan robot penjelajah untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Namun sangat mengejutkan bahwa mesin robot itu berhenti di kedalaman 25 km dan kembali lagi naik ke atas permukaan. Dan ditambah lagi, masalah lain telah datang tentang orbit bulan yang kali itu bergeser dengan begitu kencangnya. Dan tiga astronot mereka tewas tepat di depan mata kepala mereka sendiri. Dan ada satu hal yang akan sangat Fowler sesali seumur hidupnya, kenapa dia tidak percaya dengan Brian. Kini, gravitasi bumi telah berubah, mengakibatkan bencana instan terjadi di bumi, dan air laut melakukan gelombang pasarnya, meluap tak karuan dan melahap daratan dengan begitu mudah. Brian yang kali itu juga berhasil menemukan Casey yang meminta penjelasan dari teori-teorinya. Di sana mereka juga turut terkejut dengan gelombang tsunami yang datang secara tiba-tiba itu. Dan kembali ke ruangan NASA, di sana mereka mencoba mencari nalar yang paling masuk akal tentang apa yang telah mereka lihat. Yang dimana makhluk itu semacam singularitas yang sadar diri dan bisa mereplikasikan bentuknya. Atau lebih tepatnya itu adalah segala hal yang kita umat manusia takuti dari sebuah teknologi kecerdasan buatan. Semacam benda itu tahu bahwa NASA telah datang, atau mungkin terpancing oleh tanda elektronik dari robot penjelajah yang mereka lancarkan, sehingga benda itu melawan dengan brutal. Dan kali ini NASA baru sadar bahwa segala hal yang mereka kira telah tahu tentang sifat alam semesta, ternyata selama ini mereka salah, dan jelas bahwa mereka tidak siap untuk menghadapi fenomena tersebut. Dengan begitu, Albert begitu gampangnya langsung berniat untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan jabatan itu kepada Fowler dengan cuma-cuma. Di sana Fowler curiga nampak ada yang disembunyikan dari Albert, karena Albert dengan posisinya itu menjadikan ia sebagai satu-satunya orang yang memiliki akses ke data-data rahasia yang dimiliki oleh NASA. Kasus ini adalah kasus lubang di Mare Crisium. Makhluk inilah inti dari persidangan Brian dulu, sehingga di sana Albert menantang kembali kepada Fowler. Jika Fowler benar-benar ingin tahu tentang rahasia NASA, ia harus melihat sendiri berkas-berkas tersebut yang disimpan oleh petinggi NASA terdahulu yang bernama Holden Flat. Dan berkas-berkas itu ada di gedung lama NASA. Langsung saja Fowler menuju ke gedung NASA yang lama dan benar menemukan sebuah file rahasia yang berisi rekaman kamera dari helm Brian. Sebuah kebenaran yang terungkap. Ditambah lagi, di sana Fowler juga bertemu dengan Holden Flat dan beliau mengatakan bahwa NASA sudah menyembunyikan cukup banyak rahasia tentang alam semesta ini. Dan Holden Flat mengatakan bahwa satu-satunya untuk menghentikan ini semua adalah program Zulu X-Ray 7. Dan program itu sudah ditutup lama dengan alasan kekurangan dana. Singkat cerita, setelah itu ia menelepon kembali mantan suaminya yang bernama Dow, yang juga seorang kapten militer. Di sana Fowler menanyakan tentang program Zulu X-Ray 7. Di sana Dow menjelaskan bahwa ZX-7 semacam mesin ledak atau bom MPM. Sehingga di sana Fowler menjelaskan atas dasar penelitian NASA terdahulu, Fowler yakin bahwa senjata itu bisa mengalahkan bencana ini. Namun Fowler harus cepat karena Doc sebagai kapten militer mengatakan bahwa pihaknya akan meluncurkan bom nuklir ke bulan tanpa memikirkan hujan radiasi setelah melakukan hal itu.
fast. 4.5 degrees. Copy. Dengan begitu, Fowler menurunkan pasukannya untuk menjemput paksa Brian dan akan membawanya ke kantor NASA. Dan akhirnya, Brian dan Fowler pun kembali dipertemukan. Di sana Fowler menjelaskan semuanya dan ia memiliki rencana untuk menerbangkan Brian kembali menuju ke bulan untuk mengalahkan makhluk itu. Dan Brian pun mau asalkan Fowler bisa mengeluarkan Sunny dari penjara. Problems down here. And the moon wrong to bring you here. Dan dengan begitu, mereka akan kembali mencari pesawat ulang-aliknya yang kini sudah ada di salah satu museum tua. Dan pesawat itu sudah peyok dan penuh dengan vandalisme. I didn't even get in. At least somebody's on the same page as us. Pesawat pun sudah terpasang kokoh di pangkalan NASA, siap menembus langit untuk mengemban misi besar. Lalu tidak lama kemudian datanglah para pasukan militer untuk memperkenalkan senjata EMP tersebut. Sebuah senjata yang akan dibawa Brian ke atas sana untuk menghancurkan makhluk itu. Setelah berunding tentang teknis operasional, Brian melihat Sunny yang berhasil dibebaskan oleh pihak Fowler. Namun di sana Sunny nampak marah dan tidak setuju mendengar ayahnya akan menjalankan misi kembali ke luar angkasa. Keadaan semakin mepet, namun sayang tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang kuat dan mengguncang pangkalan NASA. Ditambah lagi, masalah baru berhasil ditemukan, di mana pesawat itu telah kehilangan pendinginnya, sehingga Fowler memastikan sudah tidak ada lagi harapan, dan membubarkan semua tim yang ada untuk menuju ke bunker militer yang ada di Colorado. Than we ever could have asked. But it's now time for you to go home. You'll meet up with your families and Namun sebelum Fowler akan bersiap juga, ia justru melihat Casey dan dua stafnya melakukan sebuah perhitungan. Di sana Fowler melihat sendiri ada penurunan gravitasi hingga 80% dari gaya tarik bumi dan bulan akan memutar tepat di atas langit-langit. Dengan begitu, Fowler memberitahu Brian bahwa masih ada kesempatan untuk menuju bulan dengan mengendalikan tarikan gravitasi tersebut untuk pesawat bisa melesat menembus atmosfer dan masuk ke orbit bulan. Dan karena Fowler sudah membubarkan semua kru NASA tadi, sehingga kini ia menawarkan diri untuk menjadi navigasi Brian, dan Casey ditunjuk untuk menjadi insinyur pesawat, terbang bersama mereka menuju bulan. We're gonna need a megastructurist. Sebelum terbang, mereka akan mengirim anak-anak untuk menuju ke Colorado yang dipimpin oleh Sunny. Sedangkan Casey sebagai anak yang baik, ia berpamitan kepada ibundanya yang juga sudah dijemput untuk dievakuasi oleh petugas. They should be okay. Should be. Mom? Let me speak to the nurse. Mom? Of course. Gelombang tsunami telah datang disebabkan oleh daya tarik bumi yang rendah dan mereka harus cepat-cepat meluncur untuk menembus awan karena hanya ini satu-satunya kesempatan mereka bisa mendapatkan tambahan daya untuk mengambang dan semua bernapas lega melihat pesawat berhasil meluncur, kecuali kelompok Sunny yang harus cepat-cepat melarikan diri dari gelombang mematikan di depan mereka. Ditambah, perjuangan Brian belum berakhir. Ia harus berhasil untuk menerjangkan pesawatnya sampai keluar dari atmosfer bumi. the right booster's losing thrust. Thrusters down to 0. 11 degrees. Oh God, if this doesn't work, we're dead. Velocity. Guys?
Kembali ke bumi, yang dimana kelompok Sunny mendapat kendala, di mana mereka dibegal di tengah jalan, sehingga dengan berjalan kaki, mereka hanya bisa menjangkau kamp perlindungan yang didirikan oleh para warga sipil. Kembali ke luar angkasa, kini kelompok Brian akan benar-benar menuju ke bulan dan harus melewati puing-puing batu luar angkasa yang berceceran. That doesn't sound too good. She'll be fine. Ditambah di bumi semakin mencekam, bulan berputar tepat di atas kepala mereka, sehingga menciptakan gaya gravitasi begitu rendah dan menarik mereka terbang ke atas langit. Kelompok Sunny harus berjuang menghadapi kengerian tersebut. Alam semesta memberkati, mereka masih selamat dari tarikan gravitasi tersebut. Kini, kelompok Brian berhasil sampai di titik Mary Crisium. Dan langsung saja, Brian akan menurunkan senjata EMP atau Zulu X-ray 7 itu tepat di atas mulut lubang tersebut untuk memancing anomali itu keluar. Namun anehnya, anomali tersebut tidak terpancing dengan benda itu dan justru malah akan menyerang pesawat mereka. Won't work. Di sanalah Brian sadar bahwa anomali itu akan terpancing dengan teknologi yang mengandung listrik. Come on! Mereka harus mencari cara untuk bisa mengalahkan makhluk itu sebelum pihak militer yang ada di bumi akan menembakkan nuklir ke bulan dan waktu mereka hanya punya 2 jam. Kembali lagi ke bumi, akhirnya rombongan Sunny berhasil melipir ke tempat ibunya. Di sana, Sunny mengatakan bahwa ayahnya lah yang mengeluarkannya dari penjara. Namun mereka tidak bisa santai karena siaran menyatakan bahwa lembah yang mereka tempati akan kehilangan atmosfer. Sehingga mereka harus cepat-cepat pergi dari sana dan menuju ke bunker militer yang berada di Colorado. Kita kembali ke bulan. Kini mereka langsung menggunakan pesawat rovernya dan langsung masuk ke lubang misterius tersebut. Dan mulai dari sinilah mereka akan menemukan sebuah kebenaran. Dan ya, bahwa di dalam bulan, tepat seperti teori yang dibuat oleh astronom pinggiran seperti Casey dan kawan-kawannya, sebuah mega struktur yang menjalankan sebuah planet. Casey hampir menangis melihat kebenaran teorinya yang tidak pernah dipercayai oleh siapapun. Di sanalah Brian akan meledakkan Zulu X-ray-nya yang otomatis akan menyalakan kembali mesinnya, yang artinya mereka akan kembali dikejar oleh anomali tersebut. Namun anehnya, kali ini Brian lepas kendali dan semacam ada yang melepas kontrol kemudinya untuk menuju ke suatu tempat. Wait for it. Not me! What do you mean it's not you? Anomali itu lebih cepat dari laju pesawat mereka. Namun tiba-tiba ada sinar yang menarik mereka untuk masuk ke dalam gerbang rahasia. Kembali ke bumi, rombongan Sunny kembali mendapat ujian di mana orang-orang yang tadi membegalnya kini berniat membegal Sonny kembali karena ingin merebut tabung-tabung oksigen yang ia bawa, sehingga terjadi kejar-kejaran yang sangat epik. Back! With what? Here! Keep the momentum.
Lanjut, setelah itu Doug menelepon Sunny untuk cepat bergegas mencapai bunker karena akan ada peluncuran nuklir ke bulan dan akan sangat berbahaya jika mereka masih di luar sana. Disitulah Sunny mengatakan bahwa ayahnya dan Fowler masih ada di atas sana, membuat Doug terkejut karena rencana di awal Fowler harusnya tidak ikut ke luar angkasa. Bahkan Jimmy sendiri yang mengatakan tidak perlu khawatir karena ibunya akan menyelamatkan mereka semua. Bersamaan dengan oksigen yang sudah mulai menghilang dari bumi dan mereka harus melanjutkan perjalanan dengan tabung oksigen yang mereka punya. Kembali ke bulan, di ruangan itu sungguh ajaib karena ada oksigen di sana. Dan lebih ajaib lagi, Brian hilang dari tempatnya. Di sana mereka harus cepat menemukan Brian. Yang nyatanya Brian kini ada di suatu tempat. Dan ketika cahaya suci menyelimutinya, asik cahaya suci, di sanalah ia bertemu dengan sosok Sunny kecil. Brian tahu bahwa itu semua tidak nyata. Semacam itu hanya refleksi otak dari Brian. Namun yang jelas, refleksi itu mengungkapkan sebuah rahasia yang besar, di mana jauh sebelum peradaban bumi dimulai, nenek moyang manusia sudah memiliki peradaban yang sangat begitu maju. Dan mereka telah menciptakan peradaban yang sempurna dan harmonis. Dengan dikendalikan oleh pusat sistem komputer yang mandiri yang melayani segala kehidupan manusia sehari-hari mereka. Yang umat manusia zaman sekarang itu menyebutnya dengan sebutan AI atau kecerdasan buatan. Masa depan mereka semua semacam nampak tak terbatas. Sampai pada suatu hari, semuanya berubah. Apa yang manusia-manusia itu ciptakan berbalik menyerang mereka sendiri. Kecerdasan yang mereka ciptakan sendiri itu memiliki kontrol penuh atas diri mereka sendiri dan menjadi sebuah nanoteknologi, menghancurkan semua umat manusia, menolak perbudakan dari spesies yang lebih rendah daripada mereka. Dan kali ini, bumi adalah planet yang ideal untuk dimusnahkan agar bisa menciptakan planet baru dan peradaban baru dan membentuk genetika baru. To a secret core structures operated by benign artificial. These armored vessels were designed to search the only one of them. Your moon was deployed in Titan. Akhir cerita itu dibarengi dengan kedua temannya yang berhasil menemukannya. Dengan begitu, Brian langsung menceritakan apapun yang ia lihat tadi dan hanya satu yang harus mereka lakukan. Menyelamatkan bulan dari AI tersebut dan menyelamatkan bumi di mana orang-orang yang mereka sayangi berada. This doesn't make any sense. Same DNA. Wait, so hold on. Dan kini mereka siap untuk mengalahkan makhluk tersebut. Tapi masalahnya mereka hanya punya waktu 10 menit lagi sebelum pihak militer meledakkan bulan dengan nuklir. Dan anomali itu akan tetap hidup. Di sana Brian harus berusaha meledakkan senjata yang mereka bawa jauh dari inti bulan agar tidak ikut merusak dalam ledakan. Yang artinya mereka harus memancing makhluk itu keluar. Holy moly! More spaceships, people! Yes! Yes! Di bumi hujan batu meteor semakin deras, oksigen juga semakin habis. Di sana putri kecil Tom mendapati masalah dalam tabung oksigennya, sehingga Tom memberikan tabung oksigen yang ia kenakan untuk putrinya. Sebuah pengorbanan mengharukan dari seorang ayah. You know, when you were little, left. Yeah, say when. Are you okay? I'm just gonna rest. Go find mommy. I love you. Sesampainya Nikki kembali menyusul kelompok, semuanya yang ada di sana mencari Tom. Sunny mencoba menyusul, namun Tom tetap tidak bisa terselamatkan. The moon's entered the atmosphere over the North Atlantic. Namun di sisi lain, militer sudah sampai batas waktunya, di mana mereka akan meluncurkan nuklir untuk menghancurkan bulan. Tapi Console. I don't know how. What the hell are you doing? Put that gun down. ya, Kapten Doug memberontak di sana karena ia tahu bahwa Jimmy anaknya masih ada di luar sana. Ditambah Fowler mantan istrinya masih berada di bulan, dan sepenuhnya ia percaya bahwa Fowler dan Brian bisa menghentikan ini semua.
Kita kembali dibawa ke kelompok Brian yang kini sudah mencapai di lubang pintu keluar Mary Crisio. Dan disinilah Brian menceritakan rencananya. Dia akan tinggal di ruang rover bersama bom dan juga remote controlnya. Karena hanya itu cara satu-satunya anomali itu tetap terpancing di radius elektromagnetik yang menyala. Dan pesawat bisa langsung melesat keluar dan kembali ke bumi. Namun sayang, ketika Casey menyiapkan rovernya, justru malah ia sendiri yang akan tinggal di dalam sana. Ia sadar bahwa semua teorinya selama ini dianggap kebohongan oleh semua orang. Dan akan percuma jika ia yang kembali ke bumi dan menceritakan hal itu kepada semua orang. Dia ingin Brian yang menceritakan tentang kebenaran ini. Dan Brian adalah kunci pengetahuan bulan untuk bumi ke depannya. Dan permintaan terakhir Casey adalah ia ingin Brian menjenguk ibunya dan mengatakan bahwa anaknya ini bukanlah orang yang gagal. Dan underestimated us. We are recovering! akhirnya makhluk itu lenyap dan bulan perlahan kembali keluar dari atmosfer dan perlahan kembali menuju ke orbitnya. Semuanya berhasil, Jimmy kembali dihubungi oleh Fowler. Brian membuka mata dari pingsannya dan kini ia benar-benar sudah sampai di bumi. Fowler dan Brian pun segera menjemput anak-anaknya. Semuanya telah berhasil menjadi pahlawan yang luar biasa. Brian menjadi pahlawan untuk Sunny, Fowler menjadi pahlawan untuk Jimmy, Tom menjadi pahlawan untuk putri kecilnya, dan the last but not least, Casey berhasil menjadi penyelamat ibunya dan juga penyelamat dunia. Di akhir cerita, Casey berada di ruang refleksi, tepat di mana Brian berada tadi. Di sana ia bertemu dengan ibunya, dan bulan sudah memindai alam bawah sadar dari Casey. Dan mengatakan, Casey kini menjadi bagian dari bulan, dan Casey harus bersiap-siap untuk kehidupan baru di bulan. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat menggembirakan. Perlu saya akui bahwa film ini tuh cukup berat. Dan karena saya goblok ya kan, pasti apa yang saya rangkum ini tuh tidak akan luput dari kesalahan. Saran saya, kalian harus tonton langsung film ini. Pesan dari film ini yang paling sederhana dan yang paling bisa saya tangkap adalah bagaimana untuk menjaga sebuah keluarga, bagaimana untuk menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anaknya. Dan setiap manusia selalu memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki permasalahan kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian dari saya, Jam Film undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.